Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah tercurah kepada diri kita. Semoga nikmat-nikmat yang tercurah pada diri kita itu merupakan energi positif untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Sehingga semakin usia kita mendekati ajal, iman dan takwa kita semakin meningkat dan insya Allah kita tergolong husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, berbagai karunia nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita itu kalau kita uraikan satu persatu mungkin bisa lebih dari 1000 halaman. Kita akan membahas satu saja dari satu sisi karunia Allah yang memiliki hal sangat penting, sangat urgen dalam kehidupan seseorang, baik untuk meraih kebahagiaan maupun menuju pada kehinaan yang disebut dengan lisan. Jadi lisan ini memiliki sebuah kekuatan dalam kehidupan manusia. Lisan adalah karunia Allah yang benar-benar memiliki energi positif untuk menuju kebaikan, juga memiliki aura negatif kalau tidak dipelihara dengan baik. Dengan lisan inilah kita bisa mengungkapkan sesuatu, bisa berdoa, kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca berzikir, bisa menyampaikan sebuah nilai kebenaran, bisa mencegah kebatilan, bisa mengajak kebaikan dan sebagainya. Dengan lisan ini pula kita bisa diangkat derajatnya karena kita mampu menjaganya, dan bisa terhina karena kita tidak mampu menjaganya, bisa menuju surga Allah karena kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, bisa menuju neraka Allah karena kita tidak mampu menjaganya. Inilah kekuatan lisan di dalam kehidupan manusia. Sehingga selain lisan itu mempunyai fungsi sosial dalam komunikasi, mengajak kebaikan, dalam mengkomunikasi, menyampaikan ucapan terima kasih, dalam komunikasi, menyampaikan perasaan kasih sayang, dalam komunikasi, mencegah kemungkaran dan sebagainya. Inilah lisan. Nah, bagaimana kita agar lisan ini bisa memiliki manfaat yang baik? Maka marilah kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sudah mengingatkan kita agar kita senantiasa menjaga lisan kita. La yastaqim iman abi hatta yastaqim qalbu wa la yastaqim qalbu hatta yastaqim lisan. Iman seorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Kalimat iman seseorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Ini tidak akan tumbuh begitu saja, tapi perlu belajar, perlu introspeksi, perlu melatih diri. Bagaimana agar kita benar-benar meluruskan hati dan meluruskan lisan, sehingga kita harus benar-benar jujur kepada diri kita sendiri, berani mengatakan tidak kalau memang itu tidak, berani mengatakan iya kalau itu memang iya, dan apa yang kita bicarakan adalah sebuah nilai kebenaran. Karena kita sadar sumber dosa yang paling besar adalah lisan. Ngrasani wong dosa, merat-merot nang wong dosa. Kemudian suara kita gunakan untuk mengumpat juga dosa. Kita gunakan
untuk mengejek dalam bentuk tidak kata, bentuk wujud hinaan itu juga dosa. Sehingga dikatakan bahwa lisan ini adalah sumber dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadis riwayat Tirmidzi, ada siru khotoya ibni Adam fi lisani. Sebagian besar dosa anak Adam adalah karena lisannya. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang sudah saya sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Di sini saya mencoba memberikan beberapa tips agar lisan kita itu bisa terjaga dan juga pengingat bagi diri kita sendiri. Apa yang saya sampaikan ini semoga juga terpatri dalam diri saya sendiri sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi yang pertama itu kita berusaha untuk melatih diri berbicara dengan sopan dan lembut pada siapapun. Sehingga dengan kebiasaan berbicara sopan dan lembut menjadi sebuah tabiat dalam diri kita. Baik keadaan refleks, keadaan marah, keadaan senang, keadaan sedih, kita akan senantiasa berbicara dengan sopan dan lembut. Ini kita latih. Kemudian kita benar-benar menghindari kalimat-kalimat buruk. Kalau ada yang memancing untuk kalimat buruk atau kita mendengarkan segerombol kalimat buruk, kita hindari, kita menjauh agar mindset kita tidak terlatih untuk mengungkapkan sebagai refleksitas kalimat buruk itu benar-benar kita hindari. Kemudian kita biasakan berzikir dengan lisan, tidak di dalam hati, tapi dengan lisan dipelankan subhanallah, subhanallah, sehingga kita akan terlatih. Membaca Al-Quran tidak dengan hati, karena tajwidnya kalau dengan hati tidak terungkap. Kita baca dengan lisan, tidak keras tapi didengarkan sendiri, sehingga kita tahu bagaimana makhrajul hurufnya benar tidaknya. Melatih juga agar lisan kita senantiasa dalam kondisi kebenaran. Kemudian juga kita betul-betul melatih diri untuk tidak bergosip dan tidak ghibah. Kalau ada teman-temannya atau segerombolan yang datang mengajak ngerasani rono rene, lebih baik kita diam, kita tidak ngereken, bila perlu kita hindari, sehingga kehidupan kita, lisan kita akan terjaga. Untuk menjaga lisan ini Rasulullah juga sudah memberitahukan kepada diri kita sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairat aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah karunia Allah yang memiliki ketajaman di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mampu memeliharanya, maka bisa membuat kita hina dan masuk neraka. Mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk menjaga lisan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.